Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan fikih dan percabangannya usul fikih, biasa kita menemukan tiga peristilahan sebagaimana yang ada di slide ini. Fikih, usul fikih, dan kawaid fikih. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah perbedaan antara ketiga peristilahan yang ada di slide ini? Perbedaan antara fikih, usul fikih, dan qawaid fikih. Nah, untuk menjawabnya, kita akan menguraikannya sebagai berikut. Yang pertama, kita melihat sholat. Ya, kita mengambil permisalannya. Sholat hukumnya wajib. Apa dalilnya? Dalilnya diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Ya. Wa aqimus salata, dirikanlah salat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dari ayat ini disimpulkan bahwa hukum melaksanakan salat adalah wajib. Kemudian kalau kita melihat lagi contoh yang kedua, zakat, apa hukumnya? Zakat hukumnya adalah wajib tentunya bagi yang mampu. Mana dalilnya? Dalilnya diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita bacakan. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Ya. Kemudian yang ketiga, apa hukum salat berjamaah bagi laki-laki? Jawabannya adalah wajib. Ya, di antara ulama ada yang mengatakan wajib. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kembali ayat yang tadi kita bacakan. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Artinya salatlah laksanakanlah salat secara berjamaah. Nah, ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum dari setiap masalah agama beserta dalilnya. Ya, jadi ada masalah agama, apa hukumnya dan apa dalilnya, itulah yang dipelajari dalam ilmu fikih. Mempelajari hukum dari setiap masalah agama beserta dalilnya. Ya, beserta dalilnya. Jadi yang dipelajari itu adalah hukum setiap masalah agama, ya, setiap masalah agama, A, B, C, hukumnya apa, dalil hukum A, dalil hukum B, dan dalil hukum C. Apa dalilnya? Itulah yang dipelajari dalam ilmu fikih. Nah, sekarang kita lihat usul fikih, ya. Dari ayat yang tadi kita bacakan, ya, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kita mengambil kesimpulan bahwasanya hukum sholat itu wajib, hukum zakat itu wajib, dan hukum melaksanakan sholat secara berjamaah bagi laki-laki itu adalah wajib. Nah, kalau kemudian kita bertanya, sholat wajib, ya, puasa wajib, ya. Kemudian salat berjamaah bagi laki-laki wajib. Nah, setelah kita mempelajari dalil-dalil tadi, pertanyaan yang timbul adalah bagaimana Anda menyimpulkan wajib terhadap hukum dari masalah-masalah yang disebutkan. Nah, bagaimana jawabannya? Kita mengatakan kita menyimpulkan bahwasanya sholat itu wajib karena ada perintah wa aqimu, dan dirikanlah sholat. Ya. Kita menyatakan bahwasanya puasa itu wajib karena ada perintah wa atuz zakata. Kita menyatakan bahwasanya sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki karena ada perintah untuk laki-laki di situ. Warka'u ma'ar raki'in. Ya. Jadi setelah mengamati tiga dalil tersebut, maka kita mendapati bahwa ketiganya mengandung perintah,
hukum ketiganya adalah wajib. Maka setelah kita mengamati, mempelajarinya, maka disimpulkanlah beberapa kesimpulan. Beberapa kesimpulan yang didapatkan, yang pertama adalah setiap keterangan yang berisi perintah menunjukkan bahwa hal yang diperintah itu adalah wajib. Kesimpulan ini selanjutnya dapat diterapkan pada dalil-dalil lain yang serupa. Ketika kita menemukan ada dalil yang berisi perintah, maka kita bisa menyimpulkan, ya, kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang diperintahkan itu hukumnya adalah wajib. Ayat A berisi perintah, kita menyimpulkan bahwasanya karena di situ ada perintah untuk melaksanakan sesuatu, maka yang diperintahkan itu hukumnya adalah wajib. Demikian juga ketika kita menemukan ayat B atau hadis B yang berisi perintah, maka kita menyatakan apa yang diperintahkan itu hukum asalnya adalah wajib. Nah, sehingga kemudian dirumuskan, ya, bahwa asal penunjukan makna dari sebuah perintah itu adalah wajib. Nah, usul fikih itulah yang dipelajari di dalam usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari dalil-dalil agama. Jadi apa yang dipelajari? Dalil-dalil agama. Dalil-dalil agama untuk merumuskan ketentuan umum dalam pendalilan hukum fikih, yang kemudian dapat diterapkan pada serangkaian dalil-dalil lain yang serupa. Ya, jadi yang dipelajari adalah dalil-dalil agama yang memiliki keserupaan. Ketika kita mengatakan dalil-dalil agama, maka yang dimaksud itu tentunya Al-Quran dan Sunnah. Kita lihat dalil-dalil tersebut yang serupa, yang berisi perintah-perintah, kita lihat apa hukum yang dihasilkan wajib. Ya, maka kita menyimpulkan bahwa kalau demikian, maka setiap dalil agama yang menunjukkan perintah itu bermakna atau berkonsekuensi bahwa apa yang diperintahkan itu sifatnya atau hukumnya adalah wajib. Sesuatu yang diperintahkan itu hukumnya adalah wajib. Ya, jadi itulah yang fokus yang dipelajari dalam ilmu usul fikih. Mempelajari dalil-dalil agama untuk membuat sebuah rumusan ketentuan umum dalam pendalilan hukum fikih yang kemudian dapat diterapkan pada serangkaian dalil-dalil yang serupa. Usul fikih. Selanjutnya, kalau kita melihat qawaid fikih, ya, misalnya kita terapkan langsung dalam bentuk contoh, ya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang yang ragu ketika sholat? Apakah ia kentut atau tidak? Itu kan masalah, ya, masalah fikih. Jawabannya adalah membuang keraguan, ya, membuang keraguan. Ya. Apa yang dia ragu di situ? Dia ragu apakah dia berhadas atau tidak ketika sholat, ya. Jadi itu keraguannya. Apakah dia berhadas atau tidak? Bagaimana dia menjawab permasalahan itu? Dia menjawab permasalahan itu dengan membuang keraguan. Berarti mengambil keyakinan, ya. Karena dia ragu apakah ia berhadas atau tidak, maka berarti sebaliknya. Yang yakin itu adalah sebaliknya. Berarti dia tidak berhadas. Dia ngambil itu, ya. Dan jawaban membuang keraguan itu juga berdasarkan dalil, ya, juga berdasarkan dalil, tapi kita tidak melihat dalil itu, ya, tidak dibahas dalil itu. Yang dibahas adalah hukumnya, ya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang, atau bagaimana sikap keberagamaannya, ya. Seorang yang ragu ketika sholat apakah ia kentut atau tidak, sikap keberagamaannya adalah dia membuang keraguan, ya. Dan itu disebutkan dalilnya secara khusus, ya, disebutkan dalilnya secara khusus. Kemudian masalah yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh seorang yang ragu pada rakaat sholatnya? Apakah rakaat itu ada rakaat ketiga atau rakaat keempat? Jawabannya ternyata sama. Apa itu? Membuang keraguan, ya. Jadi dia ragu nih,
Apakah rakaat yang dia lakukan saat itu adalah rakaat ketiga atau rakaat keempat? Ya, dia mau melaksanakan sholat duhur misalnya, dia ragu apakah rakaat yang dia berdiri pada saat itu adalah rakaat ketiga atau rakaat keempat. Apa yang harus dilakukan? Apa sikap keberagamaannya yang harus dia putuskan pada saat itu? Jawabannya sama, membuang keraguan. Ada dalilnya secara khusus. Ya, ada dalilnya secara khusus. Membuang keraguan. Bagaimana dia membuang keraguan itu? Berarti dia mengambil yang yakin. Bagaimana? Apa yang yakin itu? Yang yakin itu dengan memutuskan bahwa dia pada saat itu rakaat yang dia tengah lakukan pada saat itu adalah rakaat yang terendah, yaitu rakaat yang ketiga. Ya, sedangkan rakaat keempat kan ragu sifatnya. Ya, ya. Jadi itulah sikap keberagamaannya, membuang keraguan. Nah, kita melihat dua permasalahan fikih yang berbeda ini memiliki kesamaan jawaban. Ya, memiliki kesamaan jawaban. Kesamaan jawaban yang dimaksud adalah membuang keraguan. Nah, kesimpulan dari jawaban terhadap dua masalah yang disebutkan tadi adalah keraguan tidak membatalkan sebuah keyakinan. Ya, karena itu kita mengatakan membuang keraguan. Mengambil yang mana? Mengambil yang yakin. Dalam permasalahan yang pertama. Dalam permasalahan yang kedua juga kita mengatakan jawabannya apa? Membuang keraguan. Berarti mengambil yang yakin. Sehingga kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa al-yakinu la yazulu bisyakki. Yakin itu ya tidaklah batal hanya dengan keraguan. Nah, itulah yang hendak dipelajari atau hendak dirumuskan dalam qawaid fikih. Kesimpulan ini dapat diterapkan pada permasalahan serupa dengan judul pernyataan apa yang harus dilakukan oleh seorang yang ragu dalam masalah fulan, dalam masalah fulan, dalam masalah fulan, dalam masalah A, B, dan C. Ya. Sehingga kita mengatakan pada akhirnya bahwa qawaidul fiqhi adalah ilmu yang mempelajari serangkaian masalah fikih yang serupa beserta dalilnya. Jadi yang dipelajari adalah masalah fikih yang memiliki keserupaan, ya, beserta dalilnya tentunya, ya. Tapi itu tidak dibahas secara secara khusus di dalam qawaidul fikih. Yang menjadi persoalan di situ adalah masalah fikih yang memiliki keserupaan berkenaan dengan jawabannya, ya, berkenaan dengan sikap keberagamaan yang diterapkan pada masalah tersebut, ya. Untuk menentukan rumusan dasar dari hukum fikih tersebut, ya, pada masalah-masalah lain yang memiliki keserupaan tetapi tidak disebutkan dalilnya secara khusus. Ya, tidak disebutkan dalilnya secara khusus. Dua contoh yang tadi telah kita sebutkan itu disebutkan dalilnya secara khusus, ya. Berkenaan dengan masalah tadi apa yang harus dilakukan apa yang harus dilakukan oleh seorang yang ragu apakah dia kentut atau tidak kentut, itu disebutkan dalilnya, ya, di dalam hadis Abbad ibni dalam hadis Abbad ibni Tamim, ya, annahu syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah, dan seterusnya. Demikian juga masalah yang selanjutnya, ya, tentang seorang yang ragu apakah dia melaksanakan rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat, itu disebutkan dalilnya secara khusus, ya, disebutkan dalilnya secara khusus. Nah, permasalahan fikih tadi, apa yang harus dilakukan oleh seorang yang ragu ketika sholat, apakah ia kentut atau tidak, apa yang harus dilakukan oleh seorang yang ragu pada rakaat sholatnya, apakah rakaat itu adalah rakaat ketiga atau rakaat keempat, dan sikap keberagamaan kita dari masalah fikih
tersebut, ya, itulah yang dilihat dan kemudian dicari yang serupa dengan itu dan kemudian disimpulkan untuk dapat diterapkan pada masalah-masalah fikih serupa yang tidak memiliki dalil secara khusus. Sehingga muncullah sebuah kaidah al-yakinu la yazulu bi asyakki. Yakin itu, sesuatu yang yakin itu tidak akan dibatalkan hanya sekedar dengan keraguan atau al-aslu baqa'u makana ala makan, ya. Dua contoh kasus tadi memiliki keserupaan berkaitan dengan sikap kita ya terhadap dua masalah tadi, kemudian itulah yang diterapkan pada masalah-masalah fikih serupa yang tidak memiliki dalil secara khusus. Misalnya apa? Misalnya kita sampai pada sebuah masalah, contohnya apa yang harus dilakukan oleh seorang yang ragu. Apakah dia telah melunasi utangnya atau belum? Dia ragu. Apa yang menjadi keraguannya? Yang menjadi keraguannya adalah apakah dia telah melunasi utangnya atau belum. Kalau begitu, apa yang yakin? Yang yakin dia berutang. Ya. Maka pada saat itu, bagaimana sikap yang harus diambil? Ya, sikap beragama yang harus diambil adalah dia tetap wajib untuk melunasi utangnya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang yang ragu? Apakah dia telah berwudu setelah buang hajat atau belum? Apa yang menjadi keraguannya? Yang menjadi keraguannya apakah dia telah berwudu setelah buang hajat atau belum? Kalau begitu, bagaimana sikap beragama yang harus dia tempuh pada saat itu? Dia menyatakan bahwa dirinya belum berwudu. Ya, karena yang menjadi fokus keraguannya apakah dia telah berwudu? Apakah dia telah berwudu setelah buang hajat? Kalau begitu yang yakin adalah sebaliknya, dia belum berwudu setelah buang hajat. Karena itu dia wajib untuk kemudian berwudu dulu terlebih dahulu baru kemudian melaksanakan sholat. Nah, itulah ikhwas sekalian, perbedaan dari fikih, ya, kemudian usul fikih dan qawaid fikih. Secara umum, sebagai kesimpulan kita menyatakan yang dipelajari dalam fikih itu adalah masalah-masalah agama yang detail beserta dalilnya satu persatu. Ya, hukum dari masalah-masalah agama secara detail, ya, dan dalilnya satu persatu. Ya. Hukum masalah A, dalilnya adalah fulan. Hukum masalah B, dalilnya adalah fulan. Hukum masalah C, dalilnya adalah fulan, dan seterusnya. Kalau usul fikih, maka fokus yang dipelajari adalah dalil-dalil agama yang memiliki keserupaan. Ya, dalil-dalil agama yang memiliki keserupaan untuk kemudian dirumuskan. Ya, dibuat rumusan umum. Ya, dalil-dalil itu, ya, dari dalil-dalil yang memiliki keserupaan itu agar bisa diterapkan pada dalil-dalil agama lain yang memiliki keserupaan. Ya, contohnya dari dari ayat yang tadi telah kita sebutkan. Ya, waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arrakin, seluruhnya menunjuk pada wajib. Kalau begitu, dalil-dalil lain mengikuti itu. Ya, rumusan itu mengikuti bahwa asal penunjukan makna dari sebuah perintah adalah wajib. Ya. Adapun qawaidul fikih, maka yang dipelajari adalah fokus yang dipelajari adalah masalah agama yang memiliki dalil secara khusus beserta sikap yang diambil oleh seseorang terhadap masalah tersebut. Ya. Nah, dicarilah ya masalah-masalah beserta sikap yang seharusnya diambil, ya, tuntunan agama berkenaan dengan sifat yang seharusnya diambil oleh seorang muslim berkenaan dengan masalah tersebut disebutkan dalam sebuah dalil, dicarilah ya masalah-masalah agama yang memiliki keserupaan dan memiliki sikap yang sama, ya, memiliki sikap yang sama, memiliki kesamaan dalam
hal dalam kaitannya dengan sikap yang seharusnya diambil berkenaan dengan masalah tersebut. Untuk diambil sebuah kesimpulan, ya, rumusan umum, dibuat sebuah rumusan umum yang nanti diterapkan pada, ya, masalah-masalah fikih yang memiliki keserupaan. Masalah-masalah fikih yang memiliki keserupaan. Kalau usul fikih tadi yang dipelajari adalah dalil-dalil agama dan terapannya adalah pada dalil-dalil agama yang memiliki keserupaan. Kalau qawaidul fikih yang dipelajari adalah masalah fikih, ya, beserta sikap yang seharusnya diambil oleh seorang muslim berkenaan dengan masalah tersebut, kemudian diterapkan pada masalah-masalah fikih lain yang memiliki keserupaan, tetapi tidak disebutkan dalilnya secara khusus berkenaan dengan sikap apa yang harus diambil berkenaan terkait dengan masalah fikih tersebut. Ya. Nah, inilah perbedaan di antara perbedaan yang mungkin bisa kita sebutkan terkait dengan 3 peristilahan yang tadi telah kita sampaikan, fikih, kemudian usul fikih, dan qawaidul fikih. Mudah-mudahan penjelasan yang disampaikan bisa dipahami. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.